Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saryati dari Perbankan Syariah Limaha, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sumatera Utara. Adapun tujuan dari video ini dibuat yaitu untuk memenuhi tugas kuliah dari mata kuliah Manajemen Pembiayaan Syariah, Pembiayaan Bank Syariah. Di sini saya akan mencoba menjelaskan materi yang dipelajari selama perkuliahan ini. Langsung saja, di sini saya akan mencoba menjelaskan konsep dasar pembiayaan. Yang pertama itu ada kegiatan utama bank. Bank memiliki 3 kegiatan utama. Yang pertama itu menghimpun dana, yang kedua itu menyalurkan dana, yang ketiga itu melakukan jasa-jasa keuangan. Selanjutnya itu penyaluran pembiayaan. Tujuannya bagi bank adalah yang pertama itu menjalankan fungsi intermediasi, yang kedua itu menggerakkan sektor real, yang ketiga itu memperoleh keuntungan. Perbedaan dari bank syariah dan bank konvensional itu, di bank syariah itu dari segi penghimpunan dana itu akan didapatkan oleh penabung dalam bentuk bagi hasil, sedangkan di bank konvensional nasabah itu didapatkan oleh nasabah itu berbentuk bunga. Definisi pembiayaan yaitu pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan dan kesepakatan. Fungsi pembiayaan yang pertama itu meningkatkan daya guna uang, yang kedua meningkatkan lalu lintas, yang ketiga meningkatkan daya guna barang, meningkatkan peredaran barang sebagai alat stabilitas ekonomi, meningkatkan kegairahan usaha, meningkatkan pemerataan pendapatan, meningkatkan hubungan internasional. Selanjutnya itu jenis-jenis pembiayaan. Pembiayaan menurut tujuan penggunanya, yang pertama itu produktif. Pembiayaan yang dipergunakan untuk tujuan produktif yang dapat meningkatkan faedah atau kegunaannya, yaitu faedah karena bentuk atau tempat atau waktu dan kepemilikan. Yang kedua itu konsumer. Pembiayaan yang dipergunakan untuk membiayai pembelian barang atau jasa yang memberikan kepuasan langsung terhadap kebutuhan manusia. Yang kedua itu pembiayaan produktif. 1. Investasi. Pembiayaan yang dipergunakan untuk membiayai pembelian barang modal tetap dan tahan lama. Contohnya itu bangunan pabrik, mesin, kendaraan, gudang, dan lain-lain. Yang kedua itu modal kerja. Pembiayaan yang dipergunakan untuk keperluan modal lancar yang biasanya habis dalam satu atau beberapa kali produksi atau siklus usaha. Contohnya itu pembelian bahan mentah, pembelian barang dagang, pembayaran gaji, dan lain-lain. Yang ketiga itu pembiayaan konsumer. Jenis pembiayaan konsumer biasanya ditujukan untuk golongan pendapatan tetap seperti pegawai. Namun pengusaha pun dapat masuk dalam kategori ini jika akan membeli rumah pribadi atau kendaraan pribadi. Contoh pembiayaan konsumer yaitu pembelian rumah untuk ditempati. Selanjutnya itu pembiayaan menurut bentuk. Pertama itu dalam bentuk tunai. Pembiayaan yang pengeluarannya dilakukan tunai ke rekening nasabah, di mana nasabah menerima jumlah dana yang akan dipergunakan sesuai tujuan tercantum dalam surat-surat persetujuan bank. Yang kedua itu non tunai. Pembiayaan yang tidak dituangkan pada saat realisasi pembiayaan dilakukan. Pembiayaan akan dituangkan pada tenggang waktu tertentu sesuai persyaratan, misalnya jika terjadi klaim. Selanjutnya itu pembiayaan non tunai. Dan
Selanjutnya juga ada pembayaran menurut jangka waktu. Yang pertama itu ada jangka waktu pendek, yang kedua jangka waktu menengah, yang ketiga itu jangka waktu panjang. Selanjutnya itu pembiayaan menurut segmentasi. Yang pertama itu mikro. Pembiayaan untuk usaha mikro termasuk pembiayaan retail yang bersifat atau syarat dan ketentuan ditentukan oleh bank secara restricted. Yang kedua itu kecil atau termasuk pembiayaan real yang plafon pembiayaannya lebih besar dari pembiayaan mikro. Selanjutnya itu menengah atau komersial. Yang keempat itu korporasi atau pembiayaan yang bersifat full ditentukan bersama nasabah. Margin yang dinegosiasi atau struktur pembiayaan ditentukan sesuai keadaan nasabah atau jaminan dan syarat lainnya. Selanjutnya itu ada prinsip pemberian pembiayaan. Yang pertama itu prinsip evaluasi pembiayaan. Pembiayaan yang disalurkan harus dijaga kualitasnya, sehingga harus dilakukan evaluasi agar resiko pembiayaan atau kredit dapat diantisipasi sejak awal. Bank melakukan penilaian terhadap calon debitur yang prinsipnya 5C sebagai berikut. Yang pertama itu karakter, yang kedua itu capacity, yang ketiga itu kapital, yang keempat itu kolateral, yang kelima itu condition. Selanjutnya itu ada prinsip pembiayaan. Proses pembiayaan pada umumnya dapat dilakukan dalam 3 bagian. Yang pertama itu ada front end atau unit bisnis yang berbagi tugas. Yang kedua itu ada middle end. Yang ketiga itu ada back end. Selanjutnya itu ada tahapan pembiayaan. Yang pertama itu pengumpulan informasi atau dokumen dan verifikasi. Yang kedua itu ada analisa dan persetujuan pembiayaan. Yang ketiga itu administrasi dan pembukuan. Yang keempat itu pemantauan pembiayaan. Yang kelima itu pelunasan dan penyelamatan pembiayaan. Selanjutnya itu ada informasi dan verifikasi. Tahapan pembiayaan. Pengumpulan informasi, dokumen, dan verifikasi, yaitu harus dengan permohonan, pengumpulan, verifikasi, analisa dan persetujuan pembiayaan, analisa pembayaran dan persetujuan, persetujuan administrasi dan pembukuan, pemenuhan dokumen, review kelengkapan dan persyaratan pemantauan pembiayaan, dan lain-lain. Permohonan pembiayaan merupakan syarat yang penting dan harus diperhatikan oleh account officer. Selanjutnya itu the beauty of share banking. Pertama itu ada deposan. Deposan harus memiliki sifat yang adil atau berbagi hasil dengan deposan sesuai keuntungan usaha bank syariah. Yang kedua itu seimbang, menjaga keseimbangan alam atau penyaluran dana deposan pada bisnis yang halal tidak merusak jiwa, pikiran, keturunan, dan agama. Selanjutnya itu ada debitur dan debitur, pendapatan yang bersih dan halal dan maslahat, strategic from work to service and win in pandemi. Selanjutnya itu ada analisa pembiayaan produktif. Analisa kualitatif pada segmen produktif. Yang pertama itu ada aspek yuridis, yaitu
legalitas permohonan, yang kedua itu ada legalitas subjek pembiayaan, yang ketiga itu ada legalitas usaha, yang keempat itu ada kajian syariah. Selanjutnya itu ada aspek manajemen dengan susunan pengurus, riwayat perusahaan, manajemen perusahaan, grup perusahaan. Yang ketiga itu ada aspek produksi, itu pertimbangan investasi dan lokasi, faktor dan proses produksi, realisasi dan rencana produksi, ada AMDAL, ada SDM, dan ada sarana dan prasarana. Selanjutnya itu ada aspek pemasaran, yaitu dengan kondisi pasar, life cycle produk, barang substitusi, kondisi pesaing dan pangsa pesaing, kebijakan pemasaran atau biasa disebut dengan promosi dan perubahan, dan juga selanjutnya ada dan juga ada rencana dan realisasi penjualan. Di sini dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama itu aspek keuangan atau laporan keuangan, dan juga ada aspek jaminan dan asuransi atau jaminan second way out atau asuransi. Sekian dari penjelasan saya. Tadinya saya mulai dengan salam, sekarang juga saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.